rupiah termasuk pajak. Indikator tidak memuat rincian pekerjaan maupun pelaksanaan dan dana pendapatan. 5. Modern transaksi APBD berupa organisasi yang terdapat 3 panel dikaitkan dengan bukti PU51 berupa dokumen perjanjian kerjasama disimpulkan terkait pajak bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara berbisnis supaya kuat pengelola perjanjian desa sendiri dan menasihkan dengan terdakwa antara pihak tersebut dalam jabatan pengaruh direktur bahwa rincian pekerjaan yang disebut dengan biaya pembuatan komunikasi aslinya juga 30 juta rupiah termasuk pajak dan jalan rem dengan jangka waktu hasil 750 hari kalender berhitung sejak 4 Agustus dengan hasil pekerjaan selesai diserahkan pada 31 Desember 2021 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan transaksi pembelaan merupakan kepala desa Kota Bali jika mana dikaitkan dengan bukti PU54 55 57 58 bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara pembelaan selama kepala desa Kota Bali jika mana dengan terdakwa selaku direktur seperti komislen bahwa rincian pekerjaan yang disebut dengan biaya pembuatan profil desa sejumlah 30 juta rupiah sudah termasuk pajak. Indikasi tidak memuat rincian dan spesifikasi pekerjaan waktu pelaksanaan pelaksanaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander Barus, kepala desa Kota Pilihan 3 mana dan dikaitkan dengan bukti PU59 61 62 63 disimpulkan terkait fakta bahwa terdapat perjanjian kerjasama sama Alexander Barus selaku kepala desa Sultan Pilihan dengan terdakwa selaku direktur sekretaris bahwa rincian pekerjaan hanya disebut dengan biaya pembuatan profil desa sejumlah 30 juta rupiah sudah termasuk pajak. Indikasi tidak memuat rincian pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan waktu pelaksanaan dan denda keterlambatan. 5. Berdasarkan keterangan saksi Elisa Bidini pada desa Sukarpo namun terang dikaitkan dengan bukti PU 64 65 66 dan bukti PU 68 disimpulkan terkait fakta bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara Lili Teguh selaku ketua tim pengelola kegiatan desa Sukarpo kecamatan Namun Terang dengan terdakwa selaku direktur CP bahwa rincian pekerjaan hanya disebut dengan biaya pembuatan profil desa Sukarpo sejumlah 30 juta rupiah sudah termasuk pajak dan biaya rem dengan jangka waktu pekerjaan 150 hari. 5. Berdasarkan transaksi umum Simuraya yaitu kepala desa Hutan Toyo 2019 sampai dengan 2021 dikaitkan dengan bukti PU 69 70 71 72 dan CU 73 bahwa terdapat pembayaran belanja modal dan ingin dilakukan tentang program desa 2020 sebesar 30 juta rupiah dengan rupiah sebesar 600 rupiah dengan total pembayaran sejumlah 29.400.000 rupiah. Bahwa berdasarkan transaksi jasa sendiri yaitu yang PP 74 79 dan 80 disimpulkan terkait fakta bahwa terdapat pembayaran belanja modal jaringan dalam organisasi kegiatan pembuatan pengelolaan jaringan dan informasi lokal desa sebesar 30 juta rupiah, kemudian 100.000 rupiah, total pembayaran 29.400.000 rupiah. Indikasi terhadap tidak memuat spesifikasi terhadap pekerjaan dan terdakwa. 5. Berdasarkan transaksi lama tarian berkaitan dengan PU 85 86 dan PU 87 disimpulkan terkait fakta bahwa terdapat pembayaran pengeluaran uang pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal sebesar 30 juta rupiah, PPN 100.000, total 29.409.800
terkait fakta bahwa terdapat pekerjaan kerjasama antara atasan Nabi Guru sendiri selaku ketua tim pengelola kegiatan Desa Kutambeli terdakwa sebagai direktur PT Komplain bahwa rincian pekerjaan yang disebut dengan rincian pembuatan profil Desa Kutambeli sejumlah 30 juta rupiah sudah termasuk pajak dan biaya materi dengan jangka waktu pekerjaan pengiriman hasil video adalah 150 hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus sehingga hasil pekerjaan selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya berdasarkan transaksi pasukan Anggas Bintik oleh Desa Kutagu dikaitkan dengan TPU 93 disimpulkan terkait fakta bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara Antara Bintik selaku ketua tim pengelola kegiatan Desa Kutagu Kecamatan Putra dengan terdakwa selaku direktur Sekretariat bahwa rincian pekerjaan yang disebut dengan biaya pembuatan profil Desa Kutagu sejumlah 30 juta rupiah termasuk pajak dan biaya materi dengan jangka waktu penanganan setelah hasil pekerjaan adalah 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juni tanpa penyebutan tahun. Menerima pembuatan transaksi yang Putra Ginting dikait Kepala Desa Sigarangga Kecamatan Damatra dikaitkan dengan PPU 979899 bukti PO 100 dan PO 101 PO 102 PO 104 dan PO 105. Disimpulkan terkait fakta bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara Tersangka Monika salah seorang sesepuh satu ketua tim pengelola Desa Sigarangga dengan terdakwa satu direktur terdakwa Amsal dari sesepuh selaku direktur Sekretariat bahwa rincian pekerjaan hanya disebut dengan biaya pembuatan profil Desa Sigarangga Kecamatan Damatra sekitar 30 juta rupiah termasuk pajak dan biaya materi. 5. Berdasarkan pada alat bukti saksi dan surat tersebut diada berdasarkan pada alat bukti saksi dan surat tersebut diada dan terlepas pada penilaian manfaat atau tidaknya proposal kegiatan yang diajukan terdakwa kepada beberapa kepala desa. Namun secara juridik proposal kegiatan yang diajukan terdakwa bukan menjadi parameter proposal dalam pembuatan kontrak atau perjanjian kerjasama yang dibuat beberapa kepala desa dan kawasan direktur Sekretariat, yaitu berdasarkan fakta bahwa beberapa dokumen pertanggungjawaban pemerintah desa tidak memuat kontrak atau perjanjian kerjasama antara pemerintah desa dengan terdakwa atau direktur Sekretariat. Selain hanya membuat dokumen pembayaran kegiatan pembuatan video profil desa yang bersangkutan atau telah membuat perjanjian kerjasama dengan tidak mengacu pada rak anggaran belanja biaya yang diajukan oleh terdakwa. 5. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan terlepas pada ada atau tidak adanya ketentuan baku yang tidak menghitung nominal dasar, konsep dan rigid atau perhitungan ganda dalam overlapping dengan item pekerjaan hunting, fishing dan daging. Menurut lima majelis materi perbuatan terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. 5. Bahwa saudara nanti akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan terdakwa selaku penyedia jasa yang tidak melaksanakan kegiatan pembuatan profil desa sesuai dengan RHB. 5. Bahwa berdasarkan penanganan sanksi di Mas Kemit selaku kepala desa Menawari 2009-2022 bahwa pelaksanaan kegiatan profil desa di lapangan tidak sesuai dengan berat dan dia dalam biasa melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 3 kali, sedangkan peralatan yang digunakan dalam pembuatan video profil desa di lapangan yaitu kamera yang hanya 3 buah, drone 1 buah
pekerjaan pengambilan video produk desa sebanyak 2 kali dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan kamera sebanyak 1 buah dan 1 buah diterbangkan 2 kali dan mikrofon 1 buah. 5. Berdasarkan keterangan saksi kami pembimbing selaku kepala desa Mana Mulia bahwa penyidikan melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 6 kali dengan menggunakan kamera 3 buah, tripod 3 buah, drone 1 buah diterbangkan sebanyak 6 kali. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang pembimbing pada desa Singat Mulia bahwa penyidikan datang melakukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut selama 10 kali menggunakan kamera DSLR 2 buah pemakaian 10 hari. Drone sampai diterbangkan selama 1 kali, mikrofon 1 buah digunakan selama 1 hari dan tripod. 5. Berdasarkan keterangan saksi Alexander Baru selaku pada desa Suka Sepilihan tahun 2012 bahwa penyidikan yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu terdakwa dan 4 orang tim lainnya saksi tidak kenal menggunakan kamera 3 buah, drone 1 buah diterbangkan sebanyak 1 hari dan mikrofon 1 buah. 5. Berdasarkan keterangan saksi yaitu penyidik selaku pada desa Suka Tepuk dari 2019 bahwa peralatan yang digunakan saat melakukan pekerjaan tersebut yaitu kamera 2 buah, drone 1 buah yang terbangkan selama 5 hari, tripod 1 buah. Bahwa berdasarkan saksi umum Sinuraya yaitu pada desa Kota Tonggal 2019-2021 bahwa peralatan yang digunakan dalam pengambilan video profil desa adalah kamera 1 buah, drone 1 buah yang terbangkan 1 kali, tripod 1 buah. 5. Berdasarkan keterangan saksi Jakir sendiri pada desa Sukan Tinggi 2017-2022 bahwa penyidikan datang dari suatu pelaksanaan pekerjaan pembuatan video profil selama 5 hari dan alat yang digunakan adalah kamera 3 buah, drone 1 buah yang terbangkan sebanyak 1 hari dan klip 1 buah. 5. Berdasarkan keterangan saksi Nama Tarikan kepala desa Kebayakan dari 16-2022 bahwa terdakwa dan timnya datang ke desa dilakukan selama 4 kali menggunakan kamera 2 buah, drone 1 buah diterbangkan 1 kali dan mikrofon 1 buah. Berdasarkan keterangan saksi Mei Sahman Surbakti kepala desa Kusangbelin dari 19 sampai sekarang bahwa selama 5 hari bahwa terdakwa dalam melakukan pembuatan video klip profil desa dilakukan selama 5 kali sebanyak menggunakan kamera 2 buah, drone 1 buah diterbangkan 1 kali dan mikrofon 1 buah. 5 dan seterusnya. Berdasarkan pada alat bukti seperti atas, selanjutnya majelis memberikan pertimbangan terhadap rencana anggaran biaya yang dengan terdakwa sebagai saksi selaku pengguna jasa. 5. Sebagaimana telah cukup dipertimbangkan bahwa bagian pertimbangan terdahulu, di mana berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat seperti atas. Menurut hemat majelis terkait pekerjaan pembuatan profil desa hanya dilakukan dalam jumlah nominal pembiayaan dan tidak berisi spesifikasi pekerjaan apa saja yang akan dilakukan promis lain selaku penyedia atau setidaknya dijadikan sebagai lampiran dari perjanjian yang dibuat bahwa secara federal telah tidak terdapat perjanjian antara pemerintah desa selaku pengguna jasa dengan sistem pemisahan selaku penyedia barang atau jasa. Di permohonan yang demikian, materi perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pengawalan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal berupa pembuatan profil desa. Terdakwa selaku penyedia tidak melaksanakan kegiatan pembuatan profil desa sesuai dengan peraturan. 5. Selanjutnya terkait materi perbuatan terdakwa yang melaksanakan pekerjaan pembuatan profil desa di Kabupaten Karawang melalui sektor pemerintahan tahun 2020 sampai dengan 2020 di Kecamatan Cigandegas, 3 wilayah, 3 Panas dan 6 Terang, mengambil dari rapat yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan Siri Gudang Production sebagai jawab penuntut yang mendakwa secara juridis tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. 5. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut secara juridis telah tidak terdapat materi perbuatan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum secara pidana. Dengan demikian terdapat secara melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum. 5. Bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak
dijelaskan dengan dakwaan primer atau hujatan. 5. Bahwa selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan subsidiar penuntut umum yang terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang tua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada dengan jabatan atau kedudukan. 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ketentuan pasal 18 Undang-Undang 199 untuk Undang-Undang Nomor 20 menyebutkan bahwa selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah berupa pembayaran maupun pengganti yang diberikan sebagaimana sama dengan dana yang diperoleh dari pidana korupsi. Selanjutnya majelis memberikan pertimbangannya dalam proses sebagai atas berikut. Pada yang 1 setiap orang. 5. Bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan bagian pertimbangan terdahulu, di mana untuk setiap orang sebagaimana dalam primer dinyatakan telah terpenuhi yang cukup. 5. Bahwa penyanyi mengambil bentuk pertimbangan kemudian maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar penuntut umum dinyatakan telah terpenuhi pula yang cukup. Ada yang kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 5. Bahwa dalam beberapa doktrin yang hukum pidana antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan masuk dengan dokumen mempunyai kekhususan dan tidak istilah dengan sengaja obstacle di mana unsur dengan tujuan atau dengan masuk selalu terkandung dengan motif yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu berupa usaha mencapai suatu tujuan lain yang role komunikasi untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 5. Apabila pembuat undang-undang berbeda menggunakan istilah dengan tujuan dan bukan dengan sengaja, maka tidak majelis kesengajaan dengan tujuan berbeda dengan kesengajaan dan pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan menurut ketentuan. 5. Kalau selanjutnya dikaitkan dengan unsur tidak berdasarkan maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain dan suatu korporasi harus mempergunakan sarana yang ada pada diri terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan dan kesalahan. 5. Berdasarkan pada pertimbangan norma hukum dan doktrin yang dalam pemberantasan senjata maka dengan tujuan menguntungkan diri seorang lain atau suatu melakukan perbuatan melawan hukum tertentu pada diri terdakwa. Ini kasus sebagai maksud atau tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 5. Bahwa dengan pengambilan bentuk pertimbangan unsur tindak pidana dalam dakwaan primer pada pertimbangan terdahulu unsur secara melawan hukum dalam materi perbuatan terdakwa dinyatakan telah tidak terbukti menurut hukum. 5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum pada materi perbuatan terdakwa maka terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi indikasi sebagai tujuan perbuatan melawan hukum yang dalam terdakwa dinyatakan tidak terbukti pula menurut hukum. 5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi maka terhadap unsur lainnya dalam ketentuan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana dakwaan subsidiar tertentu tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap dakwaan dinyatakan tidak terbukti melakukan dan terhadap terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar tertentu. 5. Berdasarkan pertimbangan terjadi maka kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tertentu sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tertentu. 5. Apabila terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan terkait bukti surat dalam barang bukti dalam perkara sebagai berikut.
106. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 247 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 maka terhadap masing-masing barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan ke proses pemiliknya yang sah melalui yang tersita sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. 5. Oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya bakal dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 244 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang ketentuan tindak pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengenai menyatakan terdakwa Hamzah Al-Sisi berputus senjata tidak terbukti salah menjadi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa diambil dari semua dakwaan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Menetapkan bukti suara yang selanjutnya dalam bukti P1 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Perbaiki Kecamatan Tiga Dekat melalui saksi Christian lainnya. Serta 3. Satu organisasi penyampaian organisasi bukti P3 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Perbaiki Kecamatan Tiga Dekat melalui Andi Sofian Sinuhan Yesus. Serta P4 sampai dengan P9 masing-masing dikembalikan kepada pemerintah desa Perbaiki Kecamatan Tiga Dekat melalui saksi Martin Subaya. Serta P10 dikembalikan kepada pemerintah desa Perbaiki Kecamatan Tiga Dekat melalui Andi Sofian Sinuhan Yesus. Serta P11 dinyatakan dikembalikan ke pemerintahan desa Haji Muhara Kecamatan Tiga Dekat melalui Henry Sinuhaja. Serta P15 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Haji Muhara Kecamatan Tiga Dekat melalui Henry Sofian Sinuhaja Yesus. Serta bukti P13 P14 dengan masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Sayo Kecamatan Tiga Dekat melalui saksi Landian Rumah. Serta bukti P15 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Sayo Tiga Dekat melalui saksi Landian Sofian Sinuhaja. Serta P16 sama dengan P19 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kota Kepa Tiga Dekat melalui saksi Sari Mulyana Korban. Serta bukti P20 sampai dengan 25 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Seberaya Tiga Dekat melalui saksi Pancakini. Serta bukti P26 dan bukti P27 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Mulawani Tiga Dekat melalui saksi Suhabi Dwi. Serta bukti P28 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Mulawani Tiga Dekat melalui saksi Andi Sofian Sinuhaja Yesus. Serta P29 sampai dengan bukti P33 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Tiga Dekat Kecamatan Tiga Dekat Kabupaten Kalong melalui saksi Perdana Tiga. Serta bukti P34 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Tiga Dekat Kabupaten Kalong melalui saksi Andi Sofian Sinuhaja. Serta bukti P35 sampai dengan bukti P40 dinyatakan masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Berta Tiga Dekat Kabupaten Kalong melalui saksi Sinuhaja DSP. Serta bukti P41 sampai dengan P48 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Manu Mulia Kecamatan Tiga Dekat
Alexander Barros, serta bukti T64 sampai 68 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Sukatepu, Kecamatan Mantra, Kabupaten melalui saksi Edi Sombeti, serta bukti T69 sampai dengan 73 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kota Tonggal, Kecamatan Mantra, Kabupaten melalui saksi Ngomong Simraya, serta bukti T74 sampai dengan 8 bukti T87 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kebayakan, Kecamatan Antara Kabupaten melalui saksi Andi Sofian Simranti, serta bukti T88 sampai dengan bukti T91 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kutangarin, Kecamatan melalui saksi Sahar Suharto, serta T92 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kutangarin, Kecamatan Kabupaten melalui saksi Hati Sofian Muhaji serta T93 sampai dengan bukti T95 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kota Luwu, Kecamatan Kabupaten melalui saksi Pasca Andreas Dindi, serta bukti T96 sampai dengan bukti T105 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Sigalanggara, Kecamatan Kabupaten melalui saksi Andi Saputra Binti, serta bukti T109 dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Ansar Kristi Sutepo. 5. Memegang negara kepada negara. Kemudian demikian putus dalam sidang pengurusan majelis hakim mengenai tindak pidana korupsi pada pengadilan pidana pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 oleh kami M.Y. Bisa Muhammad Sabian dan Bisa sebagai ketua, Muhammad Pesin dan Ketua Dewan Kepolisian Gustaf Ayat sebagai pengamatan yang diucapkan dalam sidang perintah umum pada hari ini tanggal 1 April 2026 oleh majelis hakim tersebut di atas dibantu oleh Tiara Ketigan Adalah Pembeti Pemilihan dan Korupsi dan Pemilihan serta yang oleh Promo terdakwa tentang keimigrasi penasihat hukum. Silakan untuk itu keputusan yang diambil pengadilan terhadap perkara saudara dan secara juridis kita sampaikan juridis kita lagi mempertimbangkan terkait perkara saudara dan sudah melakukan penetapan bahwa status saudara terhadap putusan ini saudara sudah secukupnya punya hak untuk menentukan sikap terima berpikir atau berlama putusan ini sudah menentukan dan kita sama kepada penuntut umum dalam batas waktu kita mudah secara keseluruhan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.
Air mata ini adalah air mata kemenangan, tapi bukan kemenangan untuk Amsal Kristi Tepu saja, tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya mau berterima kasih kepada majelis hakim khususnya yang sudah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya percaya momentum ini adalah momentum untuk kebangkitan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada Komisi 3 DPR RI, terkhusus untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, untuk pimpinan, untuk anggota Komisi 3, terkhusus untuk Bapak Hinca Panjaitan yang telah mendampingi saya, yang telah menjamini saya, yang telah membantu saya mendapatkan keadilan ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan saya juga berterima kasih untuk kepada Menteri Ekonomi Kreatif, begitu juga untuk Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Bapak Kawendra. Terima kasih. Dan untuk Majelis Pimpinan Tinggi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Bapak Prof. Supidasko, terima kasih. Dan saya juga mau berterima kasih untuk Asosiasi Ekonomi Kreatif, Asosiasi Videografi, Asosiasi Fotografi yang sudah memberikan dukungan kepada saya. Saya mau berterima kasih. Dan tidak terlepas saya mau berterima kasih untuk penasihat hukum saya yang sudah mendampingi saya. Begitu juga untuk konsultan media saya, Bang Deddy Suhaji, terima kasih. Dan kami juga mau berterima kasih untuk saksi ahli. Pak, ini Pak. Dan juga saya tidak terlepas mau berterima kasih untuk teman-teman influencer dan konten kreator. Banyak sekali ada Bang DJ Doni, Bang Gian Budi, Ferry Irwandi, Bang Doer, Bang Salim Doer, seluruh Cat Warrior Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini semua perjuangan kita. Ini semua perjuangan kita. Tetaplah berjuang. Dan saya juga mau berterima kasih untuk netizen yang ada di Indonesia yang telah meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk membantu saya mendapatkan keadilan dan memperjuangkan keadilan ini. Dan juga untuk seluruh teman-teman media yang sudah mengawal kasus ini dari awal. Terima kasih semuanya. Dan tidak terlepas, ini terkhusus saya mau berterima kasih kepada relawan yang sudah membantu saya, relawan PIK, dan juga teman-teman dari Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan, dan terkhusus untuk turang saya, anggota DPRD Kabupaten Karunia Kaban. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa. Amsal Kristi Tepu bukan siapa-siapa teman-teman. Amsal Kristi Tepu hanyalah seorang warga negara biasa. Ini semua terjadi hanya karena kebaikan Tuhan. Ini semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang. Amin. Menolong saya memperjuangkan keadilan ini. Will. Dan saya juga mau berterima kasih untuk semua yang mendoakan saya untuk rutan kelas 1 Medan. Terima kasih sudah menjadi rumah yang nyaman buat saya selama 131 hari ini. Pengalaman di dalam rutan akan menjadi pengalaman yang paling berharga buat saya. Dan juga untuk ahli-ahli audit, Pak Sudirman, ahli videografi Bang Manu yang telah mau bersaksi dalam persidangan saya. Teman-teman, banyak sekali yang seharusnya saya ucapkan
yang mungkin saya terlupa, tapi percayalah di dalam hati saya tidak ada satupun yang terlupa. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya mau berterima kasih kepada Tuhan yang membuat segalanya menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan baik. Saya mau nyatakan Tuhan baik. Dan di momen ini saya mau nyatakan tidak akan ada lagi amsal lainnya dikriminalisasi. Dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Terima kasih. Merdeka! Abang-abang media ruangan. Izin abang-abang media. Terus aku belum telepon terus. Makasih Pak. Jo, makasih Pak Jo. Bapak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya udah. Oke. Yuk, pulang ya. Pulang ke rumah, diupah-upah biar kembali tendi ke badan. Nah. Oke, jua-jua. Oke, selamat Pak. Selamat ya. Oke, lanjut lagi. Abang-abang media, tolong. Abang-abang media ya. Kira jam berapa? Ya Bang, jalan dulu Bang. Kasih lu Bang. Ya Bang. Oke. Selesai ya. Enggak, kode apa? Rekotanku